Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kingdom Plantae. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan mengenai sub pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu ada 4 pembahasan. Yang pertama mengenai apa itu Plantae, kedua ciri-ciri dari Kingdom Plantae, ketiga adalah klasifikasi dari Kingdom Plantae, dan keempat adalah peranan Kingdom Plantae bagi kehidupan manusia. Untuk pembahasan sub pertama mengenai pengertian dari Kingdom Plantae. Jadi Kingdom Plantae merupakan organisme eukariot multiseluler yang mencakup semua tumbuhan mulai dari berbiji, tumbuhan paku maupun tumbuhan lumut. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri dari Kingdom Plantae. Jadi Kingdom Plantae ini memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah yang pertama mampu berfotosintesis, kedua bersifat autotrof atau dapat menghasilkan makanan sendiri, ketiga adalah multiseluler atau memiliki banyak sel, yang keempat ada memiliki dinding sel, vakuola, plastida, dan kloroplas. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai klasifikasi dari Kingdom Plantae, yaitu dibedakan menjadi 3 divisi. Yang pertama ada divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut, yang kedua ada divisi Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan yang ketiga ada divisi Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Jadi untuk yang pertama mengenai divisi dari Bryophyta atau tumbuhan lumut. Jadi Bryophyta ini merupakan tumbuhan yang mampu hidup di tempat yang lembab ataupun basah. Nah, di dalam divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut ini memiliki 3 kelas. Untuk kelas yang pertama yaitu ada kelas lumut tanduk atau biasa kita kenal dengan Anthocerotales. Kemudian yang kedua ada dari kelas lumut hati atau Hepaticiae, dan yang ketiga ada dari lumut daun atau Musci. Untuk divisi yang kedua yaitu mengenai tumbuhan paku atau Pteridophyta. Jadi Pteridophyta ini merupakan tumbuhan yang berkormus dan di sini memiliki akar, batang, dan daun yang dapat kita bedakan. Ada contoh dari tumbuhan paku. Nah, daun yang di sini, jadi percabangan antara daun ini disebut dengan frond. Kemudian keseluruhan jenis daunnya ini dalam satu tangkai disebut dengan pinna. Nah, tumbuhan paku ini memiliki 4 kelas. Yang pertama ada paku sejati, kedua ada paku purba, ketiga ada paku kawat, keempat ada paku ekor kuda. Yang ketiga ada dari divisi Spermatophyta. Nah, di sini perbedaan antara Spermatophyta dan Pteridophyta. Jika pada Pteridophyta itu hanya dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Namun pada Spermatophyta ini ada tambahan lagi, yaitu reproduksinya berupa bunga. Tumbuhan Spermatophyta ini dibedakan menjadi 2, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Untuk Gymnospermae sendiri yaitu merupakan tumbuhan yang tidak ditutupi oleh badan buah atau bijinya itu terbuka, atau biasa kita kenal dengan tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian Angiospermae adalah jenis tumbuhan yang bakal bijinya ditutupi sehingga disebut dengan tumbuhan berbiji tertutup. Untuk sub pembahasan yang terakhir yaitu mengenai peranan dari Kingdom Plantae bagi kehidupan. Jadi di sini Kingdom Plantae ini memiliki banyak sekali peranan bagi kehidupan, baik manusia ataupun ekologi. Pertama dari tumbuhan lumut atau Bryophyta. Jadi tumbuhan lumut ini memiliki beberapa peranan. Yang pertama adalah bisa digunakan sebagai pupuk, karena di dalam lumut sendiri tersimpan zat organik dan mineral sehingga dapat digunakan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah. Kemudian peranan dari tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku yaitu yang pertama bisa digunakan sebagai tanaman hias. Contohnya adalah Adiatum sp, atau yang biasa kita sering temui adalah tanaman suplir. Kedua, bisa dimanfaatkan sebagai sayuran. Contohnya adalah tanaman semanggi. Kemudian yang ketiga, ada beberapa jenis dari tumbuhan paku yang bisa dijadikan sebagai obat bagi manusia. Materi yang dapat saya bagikan atau dapat saya sampaikan mengenai dari Kingdom Plantae
Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.